Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 mata kuliah Ekonometrika Program Studi Statistika FMIPA UNM akan mempresentasikan proyek akhir kami yang membahas tentang regresi robust. Adapun anggota kelompok kami yang pertama ada Andi Besti Azifa Tenri Patolai dengan NIM 2201125000007 dan Amalia Ramadhani 2201125010038 dan saya sendiri Nurul Hikmah Usmana dengan NIM 2201125020021. Skema berikut adalah tahapan dalam proses pemilihan metode regresi yang tepat. Tahap awal adalah pengumpulan data yang akan dianalisis. Data kemudian diuji dengan asumsi klasik untuk melihat apakah memenuhi syarat-syarat dasar analisis dari regresi klasik. Nah, ini termasuk menguji normalitas, homoskedastisitas, linearitas, dan tidak adanya autokorelasi. Nah, jika data mengandung pencilan, hal ini dapat mempengaruhi hasil dari uji asumsi klasik dan analisis regresi klasik. Nah, jika data tidak memiliki pencilan atau pengaruh pencilan, dianggap tidak signifikan, metode regresi klasik dapat digunakan. Nah, metode ini mengasumsikan bahwa data mengikuti distribusi normal dan tidak terlalu terpengaruh oleh outlier. Nah, jika data memiliki pencilan yang signifikan, metode regresi robust baru kita gunakan. Nah, regresi robust ini dirancang untuk mengurangi pengaruh outlier pada hasil analisis, sehingga menghasilkan model yang lebih tahan atau resisten terhadap pencilan. Nah, tahapan ini menggambarkan proses pemilihan metode regresi berdasarkan karakteristik data yang dianalisis. Nah, jika data memenuhi asumsi klasik dan tidak berpengaruh oleh outlier, regresi klasik dapat digunakan. Namun, jika ada pencilan yang signifikan, regresi robust adalah pilihan yang lebih baik untuk menghasilkan hasil yang lebih akurat dan dapat diandalkan. Seperti yang kita jelaskan tadi, akibat pencilan data yaitu yang pertama nilai penduga parameternya bersifat bias, dan yang kedua interpretasi hasil yang diberikan juga menjadi tidak valid. Regresi robust merupakan alat penting untuk menganalisa data yang dipengaruhi oleh outlier sehingga dihasilkan model yang robust atau resistance terhadap outlier. Suatu estimasi yang resisten adalah relatif tidak terpengaruh oleh perubahan kecil pada bagian besar data. Metode estimasi regresi robust terdiri dari M-estimation, least mean square atau LTS, MM-estimation, S-estimation, dan least mean square. Dan yang akan kami pakai di sini adalah M-estimation. M-estimation adalah prosedur untuk mendapatkan estimasi parameter yaitu iterasi yang disebut dengan iteratively reduced least squares atau IRLS. Tahapannya yang pertama menaksir parameter regresi dan didapatkan residual epsilon I0. Yang kedua menentukan parameter pangkat 0 dan fungsi pembobot W I0. Yang ketiga mencari estimasi pada iterasi dengan weighted least square dengan rumus seperti di bawah ini. Terus dengan WI sama dengan WI kurang 1 merupakan matriks diagonal dengan elemen diagonalnya adalah WIJ kurang 1. Sehingga estimasi parameter pada iterasi pertama I sama dengan 1 menggunakan epsilon I0 dan WI0. Terus ulangi tahap 2 dan 3 sehingga didapatkan penaksiran parameter yang konvergen. Contoh soalnya, software yang kami akan gunakan adalah software RStudio. Terus metode estimasi yang digunakan pada kasus ini seperti yang saya bilang sebelumnya adalah estimasi M. Nah, soalnya berikut terdapat data kriminalitas yang terdapat dalam Statistical Methods for Social Science Third Edition yang ditulis oleh Alan Agresti dan Barbara Findlay pada tahun 1997. Dan variabel-variabel dalam data tersebut antara lain ID negara bagian, nama negara bagian, kejahatan berat per 100.000 orang, pembunuhan per 1 juta orang, persentase penduduk yang tinggal di area metropolitan, persentase penduduk kulit putih, persentase penduduk dengan tingkat pendidikan SMA atau di bawahnya, persentase penduduk di bawah garis kemiskinan, dan persentase penduduk dengan status single parent atau single. Data yang digunakan adalah variabel poverty dan single untuk memprediksi variabel crime
Dan data kriminalitasnya itu terdiri dari 51 observasi. Seperti yang bisa dilihat pada layar ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal atau contoh kasus tersebut menggunakan software SR Studio. Nah, yang pertama itu kita melakukan input data yang dimana menggunakan sintaks data sama dengan read.com dealing clipboard yang dimana sebelumnya saya sudah memasukkan data di Excel. Nah, sebelumnya itu kita copy dulu. Dan selanjutnya kita jalankan. Nah, sudah keluar untuk semuanya dan untuk view itu ada tabel sendirinya. Nah, selanjutnya names data. Nah, itu untuk nama-nama variabelnya. Di mana seed, state, crime, murder, PCT Metro, PCT White, PCT HS, property, and single. Nah, selanjutnya ringkasan data atau summary. Nah, di sini terdapat mean, rata-rata, median, kuartil pertama, kuartil ketiga, maksimal, dan minimumnya dari setiap variabel. Nah, untuk variabel state sendiri, itu karena dia bukan data angka, jadi berbeda ya kan. Oke. Kita lanjut, yang selanjutnya itu mengestimasi model menggunakan regresi OLS atau ordinary least square, di mana sintaksnya itu kita namakan fit.com OLS. Nah, LM, crime. Nah, karena kita mau menggunakan variabel property dan single untuk terhadap variabel crime ya kan. Jadi crime, property tambah single, data tambah dengan data, habis itu kita summary, kita jalankan. Nah, di sini didapat untuk summary-nya sendiri itu untuk residual standar error-nya itu sebesar 243,8, ulang 243,6. Kan untuk estimasi modelnya sendiri itu berarti min 1368,189 ditambah 6,787 property dan ditambah lagi 166,373 single. Nah, selanjutnya itu kita melakukan uji asumsi klasik yang dimana pertama uji normalitas residual. Nah, kita melakukan sintaks Shapiro test. Nah, di sini diketahui v-value-nya itu 0,109. Di sini dia lebih besar dari alfa signifikan atau signifikan alfa 0,05, maka H0 ditolak yang didapat bahwa residualnya itu berdistribusi normal. Nah, selanjutnya uji homoskedastisitas. Nah, kita memakai package element test, habis itu BP-test. Nah, di sini didapat p-value-nya 0,003588 yang dimana ia lebih kecil dari signifikan alfa 0,05, maka H0 ditolak dan didapati bahwa asumsi homogen variansi residual tidak terpenuhi. Nah, selanjutnya yaitu autokorelasi residual yang dimana menggunakan package elemen test juga dan DW test ininya sintaksnya. Nah, didapat v-value-nya itu 0,5258. Nah, di sini dia lebih besar dari signifikan alfa. Ya, maka gagal tolak H0 dan yang didapati bahwa tidak terdapat
autokorelasi pada residual. Yang selanjutnya itu uji multikolinearitas menggunakan package card dan ininya fit. Nah, untuk fit sendiri itu nilai fitnya baik poverty atau single itu sama yang sebesar 1,43013 yang dimana lebih kecil dari 10 maka gagal tolak H0 yang didapati bahwa asumsi multikolinearitasnya terpenuhi atau tidak ada kolinearitas yang kuat antar variabel independen. Nah, selanjutnya itu pendeteksian outlier menggunakan plot. Nah, di sini menggunakan sintaks par dan plot. Nah, di sini didapat plotnya 4, residual epithet, normal kiki, scale location, dan residual of leverage. Nah, selanjutnya untuk memperjelas plotnya lagi dengan package OLSRR. Nah, didapat di sini dari plot ini Cook the bar plot diketahui bahwa terdapat outlier yaitu data ke-1, ke-9, ke-25, dan ke-51. Nah, karena terbukti terdapat outlier pada data, kita dapat menggunakan regresi robust dengan estimasi M. Nah, kita mencari regresi robust menggunakan estimasi M. Di sini kita memakai package MSS dan SVS-MIS. Nah, selanjutnya diberi nama fit.M. Nah, seperti yang tadi RLM, crime, tambah single. Nah, summary. Nah, didapatkan itu dari output di atas itu dari nilai 8,8677 yang dimana artinya ketika persentase poverty atau tingkat kemiskinan meningkat 1%, maka menyebabkan tingkat kriminalitas atau crime-nya itu meningkat sebesar 8,8677. Nah, dan untuk nilai 168,9858 itu artinya ketika persentase single atau jumlah penduduk yang berstatus single itu meningkat 1%, maka menyebabkan tingkat kriminalitas atau crime akan meningkat sebesar 168,9858. Dan residual standar errornya itu 181,8. Itu residual standar error untuk estimasi M. Nah, di sini print fit M itu untuk melihat iterasinya. Di sini diketahui model regresi robustnya itu saat min 1423,03740 ditambah 8,867679 poverty ditambah 168,985792. Dan untuk residual standar errornya juga sama. 181,8. Dan selanjutnya itu jumlah iterasinya itu 13 kali. Dan selanjutnya untuk F testnya itu variabel poverty dan variabel single-nya.
diketahui di sini untuk variabel propertinya itu v-value-nya 0,285, yang dimana dia lebih besar dari signifikan alfa 0,05, dan untuk singlenya, variabel singlenya itu v-value-nya 4,77 min 12, yang dimana lebih kecil dari signifikan alfa 0,05. Nah, maka untuk variabel propertinya itu dia tidak berpengaruh terhadap variabel crime. Sementara untuk variabel singlenya itu berpengaruh terhadap variabel crime. Selanjutnya untuk melihat outlier dari Robust estimasi M-nya par upload. Nah, di sini residual versus VTEC, normal Kiki, scale location, residual versus reference effort itu berdasarkan outputnya di atas ini. Yang dapat diketahui bahwa observasi ke-9, ke-25, dan ke-51 merupakan outlier pada regresi robust dengan estimasi M. Nah, baik, kita tadi sudah melihat penjelasan mengenai regresi robust, contoh soal, dan penyelesaiannya menggunakan software RStudio. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil, yang pertama, regresi robust digunakan untuk mengatasi pencilan pada data. Dan yang kedua, penduga M mengatasi pencilan data dengan menggunakan pembobotan weight least squares. Nah, baik, itulah tadi penjelasan mengenai regresi robust dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.